Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dapat motor, semangatnya nggak kelihatan lewat pagi nih ya. Jadi yang jawab salam kencengan, mudah-mudahan kita doakan di pagi hari ini Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Allah segera berangkatkan haji kita semuanya. Dan terutama kita doakan juga kepada orang tua kita, ya Haji Marzuki. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya. Dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita sekalian. Terutama kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Bakti. Beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diancam dulu, kencang nih. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwan wa fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berusaha memperbaiki, merubah apa yang dikatakan oleh Pak Haji Jibi tadi. Mudah-mudahan perusahaan untung terus, amin. Amin. Pada kesempatan kali ini, bagaimana membuat perusahaan kita untung, dunia dapat, akhirat juga dapat. Amin. Jadi bagaimana menciptakan satu kondisi lingkungan kerja kita untuk mendapatkan hidup yang seimbang, ya, hasanah di dunia, hasanah bil akhirah. Jadi baik juga di dunia, baik juga di akhirat. Karena Nabi pernah mengatakan, setiap anak Adam yang lahir itu sudah Allah tentukan masing-masing itu syaqiyun aw sa'id. Ada yang sengsara, ada yang bahagia. Dunianya kaya, akhiratnya kaya. Dunianya miskin, akhiratnya kaya. Yang satu miskin, yang celaka, akhiratnya miskin pula. Nah, bagaimana menciptakan satu lingkungan atau kerja di dalam perusahaan kita untuk mencapai hidup yang seimbang? Mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita akan coba ini, dan mudah-mudahan perusahaan kita dicurahkan keberkahan dari langit dan keluar keberkahan itu dari bumi untuk menghidupi anak keluarga kita di rumah. Di dalam Islam tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi kaya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan untuk kalian, untuk kampung-kampung akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian-bagian kita yang ada di dunia. Tapi ingat, ketika bicara tentang dunia, dunia itu bukan bagian dari tujuan kita, tapi alat kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala sesuatunya untuk manusia, termasuk makhluk-makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Ketika bicara tentang Islam, ternyata Islam benar-benar mengangkat tentang teori keseimbangan. Ya, tidak dilarang setiap kita untuk menjadi kaya, bahkan kekayaan itu sebuah alat untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hidup ini sebuah perjuangan keras. Betapa tidak menjadi perjuangan keras ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata perjuangan keras itu dimulai ketika kita ada di dalam rahim seorang ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadukum yujma'u fi batni ummihi 40 yawm. Jadi setiap kita dikumpulkan di dalam perut ibu kita 40 yawman, selama 40 hari ada di alam sperma. Ya, suatu waktu suami menafkahkan batinnya kepada istrinya, itu 250 juta ngumpul di dalam perut seorang istri. Bayangkan yang tiap-tiap calon-calon manusia itu berlomba-lomba, sikut kanan, sikut kiri, ya, dia untuk apa? Untuk berenang menuju satu titik. Bayangkan kalau seandainya kita pada saat itu berhenti dari berjuang sepersekian detik saja, maka barangkali hari ini kita nggak bisa hadir di sini. Kenapa? Karena termasuk bagian dari yang mati. Bayangkan ini yang terjadi di dalam
untuk itu bang. Di dalam perut seorang ibu 250 juta yang beginian ngumpul nih. Menuju satu titik, kalau berhenti dari berenang menuju satu titik yang namanya sel telur, niscaya kita tidak akan mampu lahir di muka bumi ini. Kenapa? Karena setelah satu sampai, yang lain mati. Ternyata kalau umat Islam yang aku beriman kepada Allah dan hari akhir nggak mau berjuang dalam hidup ini, artinya lupa ketika Allah menciptakan pada awal penciptaan ini. Dan apa hasilnya? 9 bulan 10 hari kemudian Allah melahirkan kita ke muka bumi ini, sebuah perjuangan, hasil perjuangan ketika kita ada di dalam rahim seorang ibu. Di sanjung tinggi jasamu tetap di sanubari. Ibu mitali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu di sanjung tinggi jasamu tetap kamu hati, pengorbananmu di sanjung tinggi jasamu tetap sanubari. Apakah kamu mengerti katakan rinduannya ibu yang Jadi inilah sebuah hasil perjuangan besar kita. Allah memberikan nikmat hidup di dunia lewat kelahiran di dalam perut ibu kita masing-masing. Dan setiap kita membawa takdirnya masing-masing. Nah kemudian, ini bukan hadis, Ali bin Sahabat mengatakan, bicara tentang teori kehidupan ini yang memacu kita untuk bekerja di dunia dan untuk akhirat kita. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Jadi bekerja untuk dunia kalian seakan-akan kalian hidup selama-lamanya. Bayangkan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja buat akhirat seakan-akan kalian akan mati besok. Nah, bagaimana bekerja seakan-akan dunia hidup selama-lamanya? Itu seperti nyamuk yang mencari makan. Kita lihat nyamuk nih Pak. Bagaimana nyamuk mencari rezekinya? Nyamuk mencari rezeki nggak takut yang namanya bahaya, walaupun bahaya itu mengancam nyawanya. Orang harus gaplok tidak. Kita lihat dari bagian peristiwa ekspres sampai itu.
Kita lihat pengen nabokai, punya bokep. Jadi i'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerja buat dunia kamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Kamu luar biasa. Nggak pernah kapok lihat temennya ditamparin sama kita. Ya nggak pernah peduli kalau udah urusan cari makan itu nggak peduli dengan nyawa sendiri. Ya, ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja buat akhirat, cari untuk kebahagiaan akhirat seakan-akan mau mati besok. Bayangkan kalau hari ini tiba-tiba handphone kita nyala, berbunyi. Ternyata di screen layar handphone kita, malaikat Israel miss call kita. Luar biasa tuh malaikat Israel miss call kita. Kalau Bapak T yang telepon barangkali kita angkat. Wah, mau dapat motor lagi nih. Tapi ternyata malaikat Israel yang miss call kita. Sampai kesal tuh malaikat Israel miss call nggak diangkat sampai 3 kali kirim SMS. Apa kirim SMS malaikat Israel? Bang, aneh tunggu ntar di rumah habis pulang nganterin barang bang. Kira-kira mau pulang nggak kita di rumah? Coba bayangkan. Tapi ketika kita bicara tentang kematian, sudah pasti itu datang kematian itu. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Bayangkan Pak, Bu, kita hidup di dunia ini yang kaya-kayanya lama padahal cuma sebentar doang. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi satu hari di mata Allah bagaikan 1000 tahun perhitungan manusia. Sehari tidur 8 jam. Udah kebelum banget tuh 8 jam sehari tidur. Ya 8 jam kita tidur, itu umur kita berkurang 8 jam. Enggak dinilai sebagai kualitas di hadapan Allah. Kalau sehari 8 jam kali 30 hari dalam sebulan, berapa tuh? Hah? 8 dikali 30 berapa? 240 jam sama dengan 10 hari. Benar nggak? 10 hari umur kita berkurang dalam sebulan. Kalau setahun 10 kali 12 bulan, 120 hari sama dengan 4 bulan. Umur kita setahun berkurang 4 bulan. Dilaporkan malaikat molor. Belum dicatat tidur yang di pojokan sana tuh. Nempel molor. Belum ditambah itu baru tidur normal 8 jam saja. Belum yang di pojokan pelor, nempel molor, belum itu malaikat. Kalau setahun 4 bulan hilang, bayangkan kalau seandainya umur kita hari ini 60 tahun. Biar ngitungnya gampang. 60 dikali 4 bulan, 240 bulan. 240 bulan dibagi 12 dalam setahun. Sama dengan 20 tahun. Umur 60 kaya-kayanya lama, itu 20 tahun hilang begitu saja molor doang. Cukupkah sampai situ? Belum. 0 sampai usia balik. Kalau belum balik itu, kalau dia berbuat dosa nggak dicatat sebagai pelanggaran dosa. Kalau dia buat kebaikan buat orang tuanya. Sehingga 0 sampai 15 tahun balik hilang lagi, jadi catat apa? 20 ditambah 15, 35 tahun saja. Dicatat oleh malaikat, datang menghadap Allah cuma bawa umur 25 tahun saja. Kalau bicara tentang sholat 5 waktu paling lama 5 menit, ternyata 60 tahun, sisa umur 25 tahun ibadah. Cuma 1,5 tahun saja tuh kalau sholat fardu. Nggak ada qiyamul lail, nggak ada sholat duha, ya, dan lain sebagainya, ibadah dan sebagainya. Tuh bayangkan baru sholat saja cuma 1,5 tahun saja. Sehingga apa? Ketika bicara tentang akhirat, ya seakan-akan ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kita mau mati besok. Yang namanya maut, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ada orang yang mencoba menghindarkan nasib sialnya. Kita lihat. Nah, ini ada orang yang menghindarkan nasib sialnya, apa yang terjadi? Kalau dia tahu bakal kena bola, balik badan nggak? Nggak mungkin. Nggak mau balik badan, diam aja. Itulah kematian. La yastakhirun sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Namanya kematian begitu, ngumpet di mana aja kena.
Jadi kalau ngomongin kematian, Pak, saya tawarin, kalau bicara mati mau dipaksa, apa sukarela? Hah? Sukarela ditunggu ke malaikat Israel. Ya yang sukarela mati, yang dipaksa juga mati. Yang takut mati juga mati, yang berani mati juga. Sehingga tidak ada waktu lain untuk terus bagaimana kita menjadikan hidup kita ini yang berkualitas di hadapan Allah, ibadah seakan-akan besok mau mati. Nah kemudian yang namanya malaikat Israel nggak pandang bulu. Bagaimanapun keadaan kita, pemain bola dicabut nyawanya lagi main bola, asik-asik lewat punggung belakangnya. Coba lihat, ini bukan trik saya. Itulah yang namanya kematian. Gak kenal medan, gak kenal waktu, gak kenal siapa orangnya. Yang namanya ketika ajal, la yastakhiruna sa'ah, wa la yastaqdimun. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Nah kemudian seringkali kita berkata bahwa bekerja adalah urusan ibadah. Ya, yang namanya ungkapan ini harus berdasarkan hukum syariat. Ya, bekerja yang disebut dengan ibadah, bekerja yang tidak ada pelanggaran syariat di situ. Bukannya nipu, bukan bekerja di perdukunan, bukan bekerja yang mengandung unsur-unsur ribawi. Bagaimana mungkin kita sholat duha setiap pagi, minta dibersihkan terus harta kita, minta diberikan keberkahan rezeki kita, ternyata pekerjaan kita banyak kemaksiatan. Di mana dia bilang bekerja itu ibadah? Mudah-mudahan kita bekerja di sini adalah benar-benar dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bicara bekerja adalah ibadah, yang namanya ibadah itu ada pahalanya. Sehingga tengah-tengahnya butuh yang namanya ilmu. Waktu laki perempuan belum nikah itu haram, Pak. Nyolek aja haram. Tapi ketika sudah nikah, istri nyenengin suami pahala, suami nyenengin istrinya pahala juga. Tapi yang tadinya datangin pahala bisa turun laknat kalau kita menggauli istri kita tidak berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Main rejam aja gitu. Hati-hati. Karena ada batasan-batasan tertentu butuh yang namanya ilmu. Bekerja pun demikian. Ada tengah-tengahnya yang namanya ilmu sehingga kualitas pekerjaan kita menjadi ibadah di hadapan Allah dan insya Allah. Dan itu bagian termasuk ibadah-ibadah ghair lahdzah yang ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang harus kita lakukan agar pekerjaan kita benar ibadah di hadapan Allah? Yang pertama, biasakan mulai dengan doa ketika keluar dari rumah. Rasulullah mengajarkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimaksud dengan keluar dari rumah benar-benar menyerahkan diri kita dengan nama Allah. Aku menyerahkan diriku. Artinya apa? Ketika kita bekerja, jangan sampai menggantungkan nasib dengan yang namanya makhluk. Kalau perusahaan tempat kita bekerja ternyata menjadikan kita hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah, keluar saja. Gak peduli. Lagi meeting, gak ada yang berani bilang, Pak, sudah azan maghrib. Gak ada yang berani bilang. Padahal pimpinan kita malamnya juga sholat, mintanya langsung sama Allah. Itu sandungan-sandungan di dalam dada kita yang membuat akhirnya apa? Nilai-nilai pekerjaan kita samar atau ibadah bukan. Dengan nama Allah dimulai. Ya artinya apa? Tidak menggantungkan dengan makhluk. Nah ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kemudian Allah mematikan kita dalam kejadian musibah kecelakaan, mudah-mudahan musibah itu menjadi penutupan kita.
pada berzikir mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan dibiasakan di mobil bukannya zikir yang disetel lagu keong ngacung. Godek-godek kepala ini aku bilang misalnya malaikat nyabut nyawa kita lagi nyanyi begitu. Nanti mudah-mudahan mulut kita dimulai dengan zikir, mati walaupun dalam kecelakaan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Nah kemudian menggantungkan dengan jimat, wafat dan lain sebagainya, menganggap ini punya kekuatan. Ini benda-benda yang katanya diyakini mendatangkan untung, dipasang di pojok-pojok kantor, yang ditaruh di atas pintu. Naudzubillah min dzalik, itu bagian dari pintu-pintu kesyirikan di hadapan Allah. Yang namanya Bismillah benar-benar menjadikan hidup kita untuk Allah. Nggak ada yang begini. Hati-hati. Ya sampai saya pernah sempat cerita di tempat lain bahwa ada pedagang ya, yang menggantungkan hidupnya itu dengan wafat-wafat yang ternyata di antara tulisan-tulisan itu ada tulisan-tulisan Arab ini. Nah ini saya baca apaan gitu bolak-balik. Bang ini buat apa? Ini pengelarisan katanya. Waktu makan tongseng saya lihat ada tulis kecil sama wafat ada huruf-huruf Arab begini. Bang ente tahu nggak? Aku nggak tahu. Ini namanya pembacaan nggak tahu. Alhamdulillah. Pantesan warung gue nyepik. Minta pengelarisan dikasih jimat begini salah terbalik dulu. Nah ini nggak boleh. Ya jangan sampai kita menggantungkan harap dengan makhluk selain menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian yang kedua adalah lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum rasulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap kita akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis yang panjang saya tandain tuh. Ya, seorang hamba adalah pemimpin bagi harta tuannya. Seorang karyawan bertanggung jawab terhadap aset-aset perusahaan. Apa yang disebut dengan tanggung jawab di perusahaan? Ya, bagaimana kalau menggunakan fasilitas kantor untuk pribadi? Ya, kalau perusahaan mengharamkan kita diberikan motor hanya untuk pekerjaan kita, maka memakainya untuk nganterin anak sekolah, nganterin bini ke pasar, dibawa kondangan, kalau akadnya nggak boleh, haram betul. Pakai telepon juga gitu. Telepon kantor ada nggak akad yang mengharapkan pakai telepon kantor untuk kepentingan pribadi? Sekedar ngecek bini masak apa nasiannya, ngecek sekian detik, sekian menit yang nggak ada apa-apanya dengan uang kita barangkali. Tapi itu adalah putaran keharaman di dalam Islam. Sehingga namanya orang Muslim terikat dengan akad yang disepakatinya. Dapat motor nanya, bang, Pak, Bapak kasih motor buat apa? Buat kepentingan kantor. Boleh nggak dipakai buat urusan? Nggak boleh. Artinya dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, sampai di rumah gembong tuh motor. Nggak boleh. Harus dibiasakan seperti itu. Aman untuk perusahaan, aman negeri kita. Kalau yang kecil-kecil sudah dimulai di dalam rumah tangga kita. Bayangkan, ini fasilitas kantor ya. Nah kecuali kalau perusahaan membolehkan itu, ya hukumnya jadi boleh. Ya terjadi akad antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. Nah ada nggak akad yang mengharapkan itu? Kalau ada, haram hukum. Nah kemudian jika perusahaan melarang pemakaian fasilitas perusahaan untuk keperluan pribadi, maka memakainya untuk keperluan pribadi adalah kecurangan dan keharaman. Jadi sama aja kegembosin duit perusahaan. Padahal perusahaan itu begitu baik itu sama kita. Kasih perhatian yang luar biasa, ada diberangkatkan haji. Tadi motor kredit tapi dikasih itu. Oh selalu bayar, saya pikir ini. Ya, jadi alhamdulillah perusahaan memberikan itu. Nggak ada perusahaan yang mau dipuji. Barakallahu fikum. Bayangkan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Jadi ketika bicara tentang perusahaan seperti itu, kita membuat kecurangan di hadapan Allah, sama saja pengkhianatan itu kepada pimpinan kita. Nah kalau mau dinilai ibadah, lakukan dengan penuh tanggung jawab dengan pekerjaan kita. Karena Nabi pernah mengatakan, mengancam man zalama kida shibrin minal ardi
Tuhillah bin Sabin Abdin. Jadi siapa yang ngambil tanah secengkal secara aniaya dikalungkan di lehernya setebal 7 lapis bumi. Dikiaskan itu dengan upaya-upaya kita mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah ini hati-hati, sehingga jangan sampai membawa harta-harta yang haram masuk ke dalam rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga, tidak mencari atau menerima sesuatu yang subhat. Yang namanya subhat itu samar-samar, kayak semut bakok hitam di atas batu yang hitam. Gak bisa bedain mana semut bakok, mana batu yang hitam. Apa yang disebut dengan subhat ini? Ya, karena kenapa kita tidak boleh mencari sesuatu yang subhat tadi, apalagi yang haram tadi? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mencatat setiap perbuatan kita, walaupun kita tinggal jauh di antara miliaran planet-planet yang tersebar di jagat raya ini. Allah mampu mencatat itu. Sebagaimana Allah mampu mencatat tiap daun-daun yang jatuh berguguran di atas muka bumi itu. Jagat raya. Kita tinggal di satu planet, satu galaksi dengan satu matahari. Tinggal di planet yang kecil yang namanya bumi. Allah mampu mencatat setiap tindak tanduk kita, sebagaimana Allah mampu mencatat setiap daun-daun yang jatuh berguguran di atas muka bumi kita. Dan ketika ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, ketika itu Rasulullah menugaskan seorang laki-laki bernama Ibnu Lutbiyah. Dalam hadis ini Ibnu Lutbiyah ini petugas penarik zakat. Disuruh oleh Nabi, ambil zakat tuh di satu tempat. Siap ya Rasulullah, berangkat, pas pulang dia bawa 2 tentengan. Ya Rasulullah, ini buat engkau. Yang satu lagi, ini buat saya. Rasul bingung, kenapa itu buat kamu? Karena ini memang hadiah untuk saya. Rasulullah mengernyitkan dahinya, keheran-heranan, bagaimana mungkin seorang petugas yang kami kirim sudah digaji untuk pekerjaannya itu, dia mengatakan ini buat engkau, ini buat mereka, memang ini hadiah untuk saya. Coba kalau untuk kamu diam di rumah, gak punya jabatan apa-apa, ada nggak orang tiba-tiba datang ngasih hadiah? Ini hadis ini jumhur ulama fikih menyatakan tentang keharaman petugas negara menerima hadiah dalam bentuk apapun. Tapi kalau perusahaan tadi mengharamkan kita menerima uang tip ngantar barang, haram nggak Pak menerima uang tip dari customer? Haram tidak? Diharamkan nggak perusahaan? Kalau dapat uang tip, yang ngantar boleh nggak ngambil? Kalau boleh, haram hukumnya. Perusahaan, swasta, tergantung kepada akad pimpinannya. Tapi kalau pimpinan kita bilang, karyawan haram menerima uang di luar gaji, ada tip, nggak boleh terima. Satpam depan sudah digaji, nggak boleh terima uang parkiran. Siapa? Maka menerimanya itu keharaman. Tergantung pada akadnya. Kalau harta kita mau bersih, mau berkah dan dinilai sebagai pahala ibadah di hadapan Allah, tergantung kepada akadnya. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi katakan man istamanahu ala amalin farsaknahu rizqan fama akhadha ba'da dzalik fa huwa ghurur. Barang siapa yang sudah dikasih kerjaan, udah dapat gajinya, fama akhadha ba'da dzalik, dia ngambil selain itu, ya fa huwa ghurur, itu adalah bentuk kecurangan. Tapi dengan syarat tadi akadnya dulu dilihat. Makanya kalau muslim yang bekerja, lihat tuh bentuk kesepakatan kerjanya apa, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Sehingga apa? Pernah datang seorang konsultasi sama saya, Ustaz, saya dapat hadiah. Dari mana? Hadiah dari supplier. Apa hadiahnya? Umroh. Buat saya bukan Ustaz, bentar dulu. Ente waktu melakukan pembayaran atas nama siapa? Perusahaan. Maka hadiah itu bukan punya ente, punya perusahaan. Kasih tahu bos ente, bos ada hadiah dari supplier umroh. Nih, saya serahkan hadiahnya. Ya, terserah bos mengirim siapa. Kalau bosnya bilang udah buat ente aja, boleh. Begitu Pak, muslim yang cerdas tuh gitu. Jangan bicara
kerja ibadah, tapi kelakuan kayak kucing garong. Allah bilang sendiri. Ya, yang begini-gini kayaknya sunat, termasuk juga nanti kita akan ketemu. Bagaimana kalau manipulasi data pun boleh nggak? Ayo, tiba-tiba datang ke perusahaan ngajuin barang, Pak, kayaknya perusahaan kita butuh 100 unit komputer, berapa harganya? 10 juta Pak satunya. Oke, saya setuju. Tanda tangan, kirim duit 10 juta satu unit. Sampai di Kerodok, ketemu tuh, engkoh, apa namanya? Ya, engkoh Ahong. Ya, Hong, berapa nih kok? Satu unit komputer, 10 juta. Bisa nggak 8 juta setengah? Biasa orang kita kan awal. Kalau ibu-ibu pakai cubit-cubit tuh. Ya, tukang sayur dicubitin tuh habis buat nawar doang. Nah, kata kalau si Ahong bilang ya udah, boleh deh 8 juta setengah. Kelebihannya berapa? 1 juta setengah kali 100 unit komputer sudah berapa juta? Nah, pertanyaannya sekarang, tuh kelebihan duit itu duit siapa? Yang benar bang, duit siapa bang? Perusahaan. Datang tuh ke bos tadi bos ngasih uang 10 juta satu unit, saya beli 100 komputer, saya tawar harganya 8 juta setengah, ini kembaliannya 150 juta. Kata bosnya, luar biasa, kamu karyawan yang jujur ya, masukin tuh duit. Karyawan sambil jalan perasaan ada yang salah nih, ada yang aneh gitu ya. Artinya pengharapan, tapi yang jelas tidak perlu ada pengharapan karena memang itu bukan duit kita. Tapi di dalam Islam boleh ternyata manipulasi data pun ada syaratnya. Itu halal, itu bersih. Mau tahu caranya? Mukanya kayak ikan mujair, mau tahu kan? Ya. Boleh ada syarat, apa syaratnya? Rubah akadnya dulu. Nah ini seperti peristiwa Umar al-Baroki pernah disuruh oleh Nabi beli 1 ekor kambing harga 1 dinar, sampai di pasar Urwah nawar dapat 2 kambing itu 1 dinar. Karena ingat pesan Nabi 1 kambing saja, 1 kambing dijual dapat 1 dinar, kambing 1 bawa pulang. Sampai di hadapan Nabi, ya Rasulullah, ini kambing engkau, nah ini uang 1 dinar. Pertanyaannya, uang 1 dinar ini milik Rasul apa milik Urwah? Milik Urwah al-Baroki. Kenapa demikian? Karena antara Rasul dengan Urwah tidak ada akad pekerjaan. Urwah bukan siapa-siapa, Rasul bukan bosnya. Tapi kalau bicara tentang bos dan bawahan, artinya ada akad karyawan dan pimpinan. Nah kalau kita berani beli barang, datang ke bos, rubah akadnya. Bagaimana merubah akadnya? Pertama, yang halal posisinya sebagai pedagang. Oke, kita sebagai karyawan datang. Bos, ini ada beli komputer 100 unit. Kita beli, oke, kata bosnya. Saya mau ngajuin usul. Gimana usulnya? Bos ngangkat saya sebagai pedagang apa sebagai karyawan? Maksudnya apa? Pokoknya perusahaan taunya beli sama saya. Oke, kalau sudah begitu, halal. 150 juta kantongin. Ketemu saya bagi 2. Itu halal kalau akadnya dirubah. Kata bosnya nanya, maksudnya apa dirubah begitu? Ya bos, kan Ustaz kemarin bilang kalau dagang kita halal. Ya udah, ente jadi pedagang, bawa ke komputer, ntar gua bayar. Kalau sudah dibayar komputer taruh, besok nggak usah kerja lagi di sini. Berangkat 12. Ya itu artinya bos yang gak menghargai kejujuran karyawannya. Ini karyawan lagi mau jujur nih, ngasih tahu. Nah ini yang celaka adalah kalau seandainya berposisi sebagai pesuruh. Bosnya nanya, anak buahnya nanya, bos angkat sebagai pedagang atau karyawan? Kagak pakai gitu-gituan, tuh beli aja. Bukan karyawan, beli. Nah ketika posisi sebagai pesuruh, sebagai karyawan yang diperintahkan oleh atasannya, haram hukumnya mengambil kelebihan-kelebihan tadi. Dapat hadiah pulpennya kasih ke bosnya. Dapat hadiah potongan diskonnya pulangin. Itu yang namanya kerja ibadah di hadapan Allah. Jangan cuma slogan doang, tapi kelakuan kayak kucing. Coba bayangin nih. Jadi pimpinan perusahaan mudah-mudahan bisa menghargai kejujuran bawahannya. Datang ngomong begini, kalau enggak usah dirubah akadnya, ya sudah terima saja. Ini yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah profesional ya.
hablum minallah wa hablum minannas. Seorang sopir yang dipanggil oleh bosnya lagi asik makan enak, lapar dia pagi itu belum makan, tiba-tiba bosnya ngebel. Apakah lantas dia menjawab, bos, ente tahu diri dong menjadi pimpinan. Ente lagi makan belum sarapan ini. Ntar gue pecat jadi bos, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Yang ada adalah siap bos, nggak habisin makanannya, kenikmatan itu dihilangkan saat dia langsung menuju panggilan bosnya. Tiba-tiba Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira sama nggak kayak begitu kelakuannya? Itu kadang-kadang kita tidak mau memposisikan Allah lebih tinggi dibandingkan makhluk. Saya punya cerita, ini kisah nyata, supir yang membawa pimpinan ya, satu perusahaan. Bayangkan Pak, dia mau ke toilet, mohon maaf, dia mau pipis. Itu bilang bosnya, kalau ente ke toilet, buang hajat, saya rapat terlambat, nggak dapat duit. Ini kau bayar 50.000, nggak usah pipis. Bayangkan, iya aja, sampai kemudian dia sholat Jumat. Ente kalau sholat Jumat, aneh rapat, nggak kebagian tempatnya. Nanti duit nggak dapat, nggak bisa gaji lo. Nih 200.000, nggak usah sholat Jumat, antri saya. Itu tersiksa batinnya selama 2 tahun, ketemu saya keluar. Alhamdulillah sekarang dapat bos yang beriman kepada Allah. Jadi dulu ceritanya itu, sekarang ini berkali-kali dia keluar masuk kerja itu. Ya bosnya diatur, bosnya bilang, jemput saya, nggak bisa bos, saya mau sholat maghrib. Kalau bos mau sholat, saya antar, yuk kita berjamaah. Tapi kalau mau bos jalan sendiri, nih kunci mobilnya. Dipecat terus kan. Tapi kemudian Allah mendatangkan bos yang beriman. Akhirnya apa? Bosnya sama-sama. Yuk kita sholat. Bosnya jadi imam, dia jadi imam walaupun belepetan, baru ikhlas satu sudah jadi imam. Enggak apa-apa. Tapi subhanallah, inilah yang terjadi. Nah ini jangan sampai kita tidak profesional di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bayangkan, ya Allah menjelaskan di sini. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Jadi ada laki-laki yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan, bisnis, segala tetek bengek dunia, an dzikrillah, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iqamis shalah, dan selalu menegakkan salat, enggak pakai ditunda-tunda. Bayangkan Pak, yang bicara tentang salat, Nabi begitu luar biasanya, dalam berbagai keadaan apapun kita bisa sholat. Di jalan Jakarta macet, mau dijamak, kagak masuk sholat. Sholatnya bagaimana? Di trotoar sholat. Jangan kalah sama orang kafir di Belanda sana. Negara-negara kafir di Belanda sana, ada komunitas Muslim itu sampai supirnya ketika sudah masuk ke zuhur, dia lepaskan tas itu, dia ngajak penumpang, yuk yang mau sholat berjamaah, yuk sama-sama bareng saya. Wudunya di mana? Nih pakai botol air yang ada di botol kemasan. Jadi kalau bapak-bapak bingung cari masjid dan sebagainya, joinlah dia kau di masjid wa kata Nabi, dijadikan tanah ini untuk umat Nabi itu menjadi masjid dan suci. Enggak perlu pakai sejadah, boleh sholat. Ya, bagaimana kalau wanita nggak ada mau kena mau enggak? Yang penting sholat, tutup auratnya. Caranya begitu, yang namanya sholat di atas tanah, yang penting tidak ada najisnya. Kita sholat, dapatnya ada kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, boleh nggak sholat? Boleh, orang nggak kena badan kok. Kayak orang sholat di atas sepiteng. Boleh nggak sholat di atas sepiteng? Boleh, yang nggak boleh sholat dalam sepiteng. Belum najis. Iya kan? Tapi sholat di atas tanah halal. Boleh. Bagaimana menghadap sesuai dengan keyakinan kiblat kita? Ketika Allahu Akbar, ada yang nyotok, bang kiblatnya salah bang, belok ke kanan. Itu harus dapat dipastikan orang yang dipercaya. Jangan pas balik badan dia ketawa. Aduh, hati-hati. Allah sudah membebani setiap makhluknya itu dengan hukum sesuai dengan kemampuan kita. Wudhunya bagaimana? Yang namanya tayamum itu nggak memenuhi syarat selama ada air. Apa airnya? Ternyata air dalam gelas kemasan itu bisa dipakai berwudu untuk 10 orang. Air yang ada dalam gelas kemasan bisa berwudu untuk 10 orang.
Apa tuh? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau tuang itu air ke tangan kanan, masuk peperin aja. Yang penting airnya rata kena kulit. Ya, dari mata sudah syari batas tumbuh rambut, kuping ini sampai janggutnya. Sekali saja sah. Tidak urat. Ya, yang kedua apa? Wa aydiyakum ila marafiq. Tangan kanan dimulai basahin sampai sikunya. Sekali saja sah. Bagaimana? Wamsahu bi ru'usikum, rambut. Al-Imam Syafi'i 3 lembar saja udah sah. Timbang ngambil belakangnya doang sudah sah. Yang perempuan, akhwatnya nggak perlu buka jilbab, masukin aja tangannya, cari rambutnya, basahi sudah sah sekali itu. Warjulakum ila ka'bain, kakinya untuk jadi sholat. Coba luar biasa, praktekkan itu. Ya, maka keberkahan untuk diri kita, keluarga dan perusahaan. Nanti jangan sampai kita ngalamin nasib ini. Diberitakan di atas seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diberitakan dia seorang remaja yang bukan agamanya dan sering mengabaikan sholat. Kalau tidak diumumkan, ayahnya menginginkan membongkar tempat kuburannya untuk kedua. Dan apa yang terjadi? Sang mayat tersebut dikeluarkan dari kuburnya. Pandangan yang sangat menyedihkan. Kita lihatin bagaimana Allah menunjukkan kekuasaan kepada kita ketika kita lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejadi-jadinya kita di alam kubur, belum lagi siksaan menunggu nanti menjelang hari kiamat dikumpulkan kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita menjadi karyawan yang profesional di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bersyukur dan bersabar ini paling penting sekali. Ketika Allah berikan kenikmatan, tahadduts bil ni'mah. Ceritain kenikmat itu dengan bersedekah. 1 dikurang 1 bukannya 0, tapi 700 lipat. Kalau bicara tentang sedekah itu bukan cuma milik orang kaya. Orang kaya sedekah biasa, tapi orang miskin susah sedekah luar biasa. Alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra wad-dharra. Dalam keadaan senang maupun susah. Yang senang emang wajib dikasih kelebihan harta. Nah, buat kita yang susah, jangan minta doang, tapi harus ngasih juga. Yang luar biasa. Sehingga apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Barangkali uang kita bisa menghidupkan anak sampai gendut dan sebagainya, tapi pernahkah berpikir bagaimana anak tetangga kita? Sudahkah mereka mendapatkan makanannya sesuai dengan porsinya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb kamu yang mana yang akan kamu dustakan? Barangkali kita bicara tentang harta yang kita miliki, masih makan sampai kegemukan anak kita sibuk cari program diet buat anak. Tapi apa yang diharapkan oleh anak tetangga kita, ya tinggal tulang sama kulit doang. Ya, pernahkah kita puji kepada mereka? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya kulit, anak-anak kita mulus, bahkan harga sabunnya aja lebih mahal daripada nasi bungkus di warung Padang itu. Lebih mahal dari itu. Tapi apa coba yang dirasakan oleh anak tetangga kita? Apakah gizi mereka terpenuhi atau tidak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, setiap tahun anak kita pengen selalu minta ganti sepatu baru. Boro-boro minta ganti sepatu baru, nyari sendal aja susah. Botol minuman dipakai buat sendal. Ini peluang bisnis ini sebenarnya. Ya, anti banjir, anti air. Ini kalau jalan ke air ngambang itu sendal. Itu pokoknya dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini luar biasa. Ya, kita harus benar-benar menjadikan diri kita setiap rupiah yang kita ambil mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak. Nah, kemudian ini gambaran hidup manusia digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasul di makam Baqi menunggu jenazah yang belum dikuburkan, Rasul iseng-iseng ngegambar tuh.
garis ini. Sahabat nanya, Rasul sedang apa? Ketika aku tancapkan jariku di sini, inilah nikmat hidup yang Allah berikan untuk makhluk tinggal di dunia. Panjangnya garis ini adalah porsi umur yang Allah berikan kepada setiap makhluk sampai ketemu ajalnya. Garis-garis ini apa ya Rasulullah? Banyak sekali. Ini ujian, kenikmatan, kesempitan, kekayaan, kemiskinan, kerugian, untung, dan lain sebagainya. Barang siapa yang bisa selamat menghadap Allah, ia membawa amal-amal yang berkualitas, adalah orang yang istiqomah, berjalan sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai sesulit apapun hidup ini, kita sampai menggadaikan iman kita. Bayangkan makhluk yang namanya binatang saja, anak beruang, itu Allah uji dengan bahaya yang hampir merenggut nyawanya, lagi asik-asik main di lapangan, di tanah lapang, tiba-tiba diintai oleh macan gunung yang siap menerkam, mau ngambil nyawa dia. Coba kita lihat. Dia nggak mau nyerang, dia lari, sekencang-kencangnya dia lari. Dia berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dirinya. Dia terus berlari, berharap dia mendapatkan pertolongan. Dan ternyata Allah menolong lewat sepotong kayu pohon yang tumbang, dia pakai buat nyebrang ke sebelah, tapi nggak nyampe ke batu sebelah. Dia coba terjun, sayang dia nggak bisa berenang, dia balik. Ada si macan preman di Pulau Gatu nih, Pak. Jadi luar biasa. Saya potong sebentar. Jadi kadang-kadang Allah menguji kita, Allah ngasih pertolongan, tapi pertolongannya itu belum sampai menyelesaikan persoalan kita. Tadi baru berapa persen? 15%. Tapi lumayan masih untung ya. Bayangkan, minta ya Allah, lunasi hutang-hutang dia 100 juta. Tiba-tiba datang temen, nih gue bantuin bawa ceban doang. Masih jauh. Ya akhirnya apa? Nggak datang-datang itu duit. Dia berdoa sama Allah, kencang sekali, ya Allah, kasih saya uang 100 juta. Setiap pagi, setiap malam dia minta terus kepada Allah. Malaikat kita. Kenapa kerja ogah gitu minta lunasi hutang? Akhirnya apa? Malaikat takut kepada Allah, ya Allah, tolong dong kasih itu ya Allah. Hambamu yang teriak minta uang 100 juta, tapi saya nggak mau kerja. Kata Allah, ya udah kasih saja. Kata malaikat, biar jadi pelajaran, kasih uang 100 juta ya Allah, tapi uang itu koinan gopek semua. Timpain aja tuh ke atas. Rumahnya hancur. Nantinya apa? Ketika kita berharap kepada Allah, meminta pertolongan harus sesuai dengan upaya kita. Kita lihat si anak beruang ini, dia nggak menyerah, dia terus berusaha mencari pertolongan Allah. Bayangkan, mau yang berang nggak sampai, mau terjun nggak bisa berenang. Nah, tapi ternyata Allah menolong lewat musibah. Patahan ujung kayu ini, lapuk dia patah. Kalau kita lihat, kasihan apa tuh beruang? Udah ditimpa bahaya karena musibah. Padahal Allah sedang menolong dia lewat musibah. Patahan kayu ini dipakai untuk menopang badan si anak beruang yang nggak bisa berenang. Kadang-kadang kita ditimpa sakit, timpa musibah, perusahaan ditimpa kerugian, Allah sedang memuliakan kita, Pak. Kita nggak sadar. Coba bayangkan, bagaimana Allah menolong lewat musibah. Satu masalah Allah masih kurang, Allah Taala masih kurang, si macan juga terus. Preman itu semuanya. Jadi ditumpuk sampai aliran air yang terakhir ditumpuk tuh anak beruang tadi. Ternyata Allah masih menguji lagi dengan musibah itu. Allah tungguin Pak. Bahaya semakin dekat. Apa yang dia lakukan lagi-lagi nggak boleh coba berenang. Walaupun tenggelam, kalau dia coba berenang menghindar bahaya itu, semakin dekat bahayanya,
semakin dekat mengancam nyawanya, tapi dia masih berusaha. Tapi sampai di daratan ternyata Allah menakdirkan bahaya itu. Ucapan di bagian wajah, ya, hidungnya darah, dia berteriak kencang sekali, dan akhirnya akibat teriakannya ini semacam ketakutan. Kenapa dia lari? Karena ada emak yang ditahan. Dan siapa yang mengirimkan bantuan kepada anak buah? Allah. Kadang kita juga teriak. Kita kadang juga teriak dikasih musibah, tapi teriakan kita apa? Menghujat-hujat Allah. Ya Allah, saya kan rajin sedekah, haji berkali-kali. Lihat orang susah nggak bisa diam, selalu dompetnya diambil, diraup, dikasih bu. Sholatnya tinggal, tapi kenapa kau timpakan aku musibah ini ya Allah? Engkau nggak adil lah, ini teriakan kita biasanya. Tapi kadang ada orang yang diluluhkan hatinya, dia berteriak kepada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari bala, bencana, musibah. Kalaupun ini musibah engkau timpakan untuk menaikkan makamku di hadapanmu ya Allah, aku ridha padamu ya Allah, dan aku akan meningkatkan kedekatanmu padamu ya Allah. Nah ini barangkali hal yang bisa disampaikan, masih banyak sebenarnya, tapi berhubung dengan waktu kita berpacu dengan pekerjaan-pekerjaan kita. 5 hal mohon diingat-ingat agar pekerjaan kita bernilai ibadah di hadapan Allah. Kurang lebih ada 5 itu. Ya, walaupun nanti ada bagaimana membuat pekerjaan kita menambah keberkahan, minta ridha orang tua. Itu paling penting, Pak. Ridha orang tua. Kalau orang tua bicara enggak senang kita kerja di satu tempat, jangan coba-coba deh. Kalaupun tadinya enak dapat gaji sebagai, pasti tengah jalan tuh ada masalah. Ya, saya alhamdulillah ridha orang tua kemana-mana nggak kesusahan. Kalau bicara orang tua, maka alhamdulillah bersyukur yang orang tuanya masih hidup. Ya, ini orang tuanya udah meninggal, kita lagi jaya pas orang tua nggak ada. Di hati, ya Allah, bagaimana menyenangin orang tua? Orang tua sudah meninggal, saya dalam keadaan yang makmur, yang sejahtera. Nah ini buat kita yang masih ada orang tua, tuh kesempatan juga, peluang kebaikan kita cium tangannya. Ya, birrul walidain. Mudah-mudahan doa-doa orang tua yang saleh dan salehah benar-benar mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita, dan mohon maaf kalau ada tayangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian, dan mohon maaf pada Pak Kiai, mohon izinnya, dan mudah-mudahan beliau nanti akan memimpin doa untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap permohonan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu pesan dari orang tua kita, ini masuk Muharram. Ada puasa yang disunahkan oleh Rasulullah, puasa Asyura. Kalau bicara tentang puasa Asyura, itu sejarahnya ketika Nabi sampai di Madinah, itu melihat orang Yahudi puasa Asyura. Nabi nanya, "Mahada, kenapa ente puasa?" Dia bilang, "Saya puasa karena ini hari raya, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya." Kata Nabi apa? "Gue lebih berhak dari Musa ketimbang ente." Nabi katakan, suruh puasa sahabatnya, tapi puasanya nggak boleh sama dengan Yahudi. Makanya ada Tasu'ah, ada 9 dengan 10 boleh. Yang puasa 10, 11 juga boleh. Yang puasa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 juga boleh. Bahkan ada yang nggak puasa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 juga boleh, keterlaluan. Ya, mudah-mudahan tuh pahalanya, fadilahnya luar biasa. Ini juga mengangkat doa-doa kita, doa orang yang berpuasa itu dijawab oleh Allah. Mudah-mudahan kita berpuasa, fadilahnya luar biasa. 1 tahun itu ya pahalanya. Mudah-mudahan yang nggak perlu disuruh sama pimpinan, yuk puasa nasional. Ya, kita puasa 1 karyawan tanggal 9 sampai tanggal 10. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.